Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdan Yago dengan NPM B12026. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Sintesis dan Karakteristik Sifat Mekanik Biomaterial Berbasis Trikalsium Fosfat dari pupuk SP46. Outline yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yang ketiga yaitu metode latar belakang. Tulang merupakan penopang tubuh sehingga tulang menjadi komponen penting bagi manusia dan harus dijaga serta dipertahankan. Kerusakan pada tulang menyebabkan tergantungnya fungsi. Kerusakan tulang yang paling sering terjadi adalah patah tulang fraktur. Biometode adalah material sintetis yang dapat dimanfaatkan secara untuk implan untuk memiliki kemampuan berinteraksi dengan sistem biologi pada jaringan tubuh. Kalsium fosfat sintesis dapat dipakai sebagai pengganti tulang yang berfungsi karena bersifat biokompatibel, bioresorbable, dan bersifat osteokonduktivitas. TCP adalah senyawa dengan rumus kimia Ca3PO4 dikali 2. Adapun sifat dari TCP adalah berpori dan mampu terdegradasi secara biologis dengan laju yang tinggi, biostable, bioaktif, dan osteokonduktivitas. TCP dapat disintesis dengan mereaksikan senyawa kalsium dan fosfat. Rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sintesis TCP dengan metode hidrothermal low temperature. Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu kalsifikasi terhadap sintesis kalsium fosfat. Yang ketiga itu bagaimana preparasi untuk menghasilkan TCP dari pupuk SP46. Yang keempat itu bagaimana pengaruh natural aging terhadap hasil sintesis TCP. Yang kelima itu bagaimana analisis sifat mekanik dari kalsium fosfat dengan menggunakan universal tensile mesin. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui sifat mekanik dari biomaterial kalsium fosfat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi kalsinasi terhadap kekuatan mekanik semen kalsium fosfat. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh variasi natural aging terhadap kekuatan mekanik semen kalsium fosfat. Pada masalah, masalah yang pertama itu eh, metode sintesis yang digunakan yaitu hidrothermal. Yang kedua itu suhu kalsinasi kalsium fosfat yang digunakan 700, 900, dan 1100 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu bahan yang digunakan pupuk SP46. Yang keempat yaitu variasi waktu natural aging yang digunakan 7 hari, 15 hari, dan 30 hari. Kelima yaitu alat yang digunakan universal tensile mesin. Yang keenam yaitu spesimen DTS dan CS menggunakan standar ISTM F451. Tinjauan pustaka. Sintesis merupakan uji nyata kemampuan dalam menggunakan dan mengendalikan reaksi kimia. Sintesis hidrothermal telah digunakan secara luas karena menghasilkan bubuk dengan sifat kumpul seperti kemudian tinggi, stabilitas fasa, ukuran partikel yang dapat disesuaikan, dan distribusi ukuran yang sempit, serta morfologi yang dapat dikontrol tergantung pada perkembangan teknologi, dan oleh karena itu tuntunan dari bidang sintesis. Sintesis hidrothermal melibatkan pembentukan langsung kristal dari larutan dalam media berair pada suhu tinggi dan tekanan. Biomaterial dapat didefinisikan sebagai material sintesis untuk membuat alat kesehatan dan dalam pemakaian berinteraksi dengan sistem biologis. Biomaterial dipakai untuk membuat implan dan device yang menggantikan bagian atau fungsi organ tubuh secara aman dan ekonomi. Kalsium fosfat. Kalsium fosfat merupakan material bioaktif yang sering digunakan untuk merehabilitas tulang karena memiliki kemampuan resorpsi yang tinggi. Kalsium fosfat bioaktif terdiri dari dua jenis, yaitu hidroksiapatit dan trikalsium fosfat. Trikalsium fosfat TCP. TCP atau yang disingkat yaitu trikalsium fosfat adalah senyawa dengan rumus kimia Ca3PO4 dikali 2. Biomaterial sintesis yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan jaringan tubuh. Aplikasi TCP dalam bidang medis terutama berfokus pada TCP berpori yang digunakan sebagai drug relation agent seperti antibiotik, antitumor, dan antiinflamasi, serta dipakai dalam inflamasi jaringan. TCP merupakan senyawa kalsium fosfat yang memiliki rasio molaritas Ca 4P sebesar 1,5 dengan massa jenis 3,7 gram per cm. Pupuk TSP46. Pupuk TSP adalah salah satu pupuk sumber hara fosfat memiliki yang hasil analisa kandungan cukup tinggi dan dipakai secara luas di masyarakat. Rumus kimia yaitu CaH2PO4 dikali 2. Pengujian diameter tensile strength
merupakan sifat mekanik yang digunakan untuk memahami perilaku material di atas ketika terkena tekanan. Persamaan digunakan pada uji DTS sebagai berikut, yaitu 2P per V dikali D dikali T. Kemudian pengujian CS adalah kemampuan suatu material untuk atau struktur dalam menahan beban yang cenderung mengecil. Persamaan yang digunakan dalam uji CS sebagai berikut, yaitu P per V dikali R kuadrat. Yang ketiga, metodologi. Diagram arir, mulai. Yang pertama itu mulai, yang kedua itu studi literatur, persiapan alat dan bahan, buku TSP sampai dengan air di TCP, kalsinasi dengan asetat 700 Celcius, 900 dan 1100 derajat Celcius. Jadi serbu, kemudian pasta, kemudian dilakukan percetakan, kemudian dilakukannya natural aging dengan 7 hari, 15 hari, dan 30 hari. Kemudian pengujian CS dan DTS, kemudian dianalisa dan pembahasan, kemudian disimpulkan dan saran. Kemudian selesai. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian itu alat gelas termolet, gelas ukur, timbangan digital, jangka solong, hot heater, cetakan biomaterial aplikasi fosfat, alat universal, pensil mesin, kemudian bahan-bahan yang digunakan SP46 dan Aquades. Prosedur sintesa aplikasi fosfat yaitu Ca H2PO4 dikali 2 dikalikan H2O, kemudian menjadi CaPO3 dikali 2 2 ditambah 2H 2O. Mol sama dengan massa per massa atom relatif, gram per mol. Bahan baku dari pupuk SP46 sebanyak 234 gram dan media Aquades sebanyak 36 ml. Reaksi sintesis ya ini dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius selama berbentuk pasta. Kemudian akan menjadi CaPO3 dikali 2 ditambah 2H2O. Prosedur pembuatan spesimen yang pertama itu hasil sintesis PCP dipanaskan dalam furnace dengan variasi suhu 700, 900, dan 1100 selama 1 jam. Kemudian menjadi serbuk TCP, kemudian ditambahkan dengan sejumlah air diaduk, kemudian menjadi pasta, tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian proses natural aging dengan variasi 7 hari, 15 hari, dan 30 hari. Kemudian dilakukan pengujian mekanik yaitu DTS dan CS. Itu standar ASTM 451, 451. Prosedur pengujian DTS. Yang pertama itu menyiapkan spesimen yang akan diuji, yang kedua itu menyiapkan alat uji universal tensi mesin, yang ketiga itu membuka pintu dan memasukkan sampel yang akan diuji ke dalam tempatnya dan menutup kembali. Kemudian yang keempat, benda uji ditempatkan dengan sumbu panjang tegak lurus terhadap permukaan benda tekan yang diterapkan sampai terjadi kerubuhan. Kemudian mengatur proses 1,0 mm per menit. Kemudian melakukan pengujian hingga spesimen retak. Kemudian mencatat data yang diperoleh. Kemudian melakukan perhitungan sesuai pada persamaan. Yang terakhir yaitu membuka pintu dan membersihkan sampel lalu menutup kembali dan mematikan alat. Prosedur pengujian CS yaitu sama dengan proses DTS, yaitu membuka pintu dan membuka sampel yang akan diuji. Selanjutnya yaitu benda uji ditempatkan dengan posisi vertikal, kemudian mengatur cross head 1,0 mm, kemudian melakukan pengujian hingga spesimen retak, kemudian mencatat data yang akan diperoleh, selanjutnya melakukan perhitungan sesuai dengan persamaan, kemudian membuka pintu dan membersihkan sampel lalu menutup kembali dan mematikan alat. Matrik data pengujian TTS yaitu yang pertama spesimen 1, spesimen 2, spesimen 3, dan spesimen 4 dengan suhu dengan pada suhu asitesit 700, 900, dan 1100 derajat Celcius. Kemudian natural aging 7 hari, 15 hari, dan 30 hari akan diperoleh kekuatan grafik, kekuatan tarik terhadap suhu, kekuatan tarik terhadap natural aging. Kemudian matrik data pengujian kompresi strength. Terdapat spesimen 1, spesimen 2, spesimen 3, spesimen 4. Suhu yaitu asitesit 700, 900 derajat Celcius, dan 1100 derajat Celcius. Kemudian dilakukan natural aging 7 hari, 15 hari, dan 30 hari. Kemudian dihasilkan grafik kekuatan tekan terhadap suhu, kekuatan tekan terhadap natural aging. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.